Kenapa saya bikin? Nanti anak saya atau cucu saya kayak bagaimana cerita orang dulu yang namanya duhung, tapi ternyata mereka tidak pernah lihat. Nah, kita mulai. Nah, inilah. Memang kemarin sudah kita coba-coba sore setelah kita gambar, kita lihat jalannya. Kalau dulu teman-teman senanglah kita ngukir-ngukir ini. Sekarang sudah agak tua ya, malas juga. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Nah, kita jumpa kali ini kita main-main di kantor kita. Itu salah satu instansi di pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Tapi kita ada di ruang satpam. Kebetulan ada seorang teman yaitu si Bue Bapak Meme. Ini dia punya sarung sama kumpang, salah satu senjata khas Dayak Kalimantan Tengah yaitu duhung. Nah, nanti kita tanya-tanya beliau. Kemarin memang sudah kami buat, rencananya nggak mau bikin video, tapi sayanglah, biarlah untuk teman-teman lihatlah apa itu duhung. Nah, nanti kita tanya gue, nanti kita bikinnya ya, kita ambil videonya yang biasa-biasa aja, nggak usah terlalu banyak. Terus keseruannya mantap sih. Nah teman-teman, inilah yang namanya duhung. Nah itu sudah kita gambar kemarin. Nah itu, dan itu si Bue Bapak Meme yang mempunyai duhung ini, dia minta bantuan kita untuk mengukir sarung sama kumpangnya. Kebetulan beliau ada, kita tanya apa itu duhungnya sebenarnya. Nah, inilah bentuknya. Sudah beliau minta digambarin naga di tengahnya. Ini kemarin kita gambar, kebetulan kemarin kita gambar tapi nggak kita video. Nah itulah yang duhung. Bentuknya seperti mata tombak, tapi dia ada tangkai. Dan kebetulan kalau kita terlalu cerita, biarlah si Bue yang cerita. Bue, Ya, gimana ini duhung ini termasuk senjata tajam khas Dayak Kalimantan Tengah? Ini menurut kabar adalah senjata khas Kalimantan Dayak yang paling pertama, Bue. ya benar ini. Ini duhung ini awal mulanya peralatan suku Dayak yang mengandungi makna zaman dulu. Jadi sebelum peralatan yang lain adalah duhung yang paling dulu yang ini peralatan ini. Nah, ternyata saya ini bikin ini untuk kenang-kenangan atau nanti anak cucu kita supaya lihat ya, karena benda ini atau duhung ini zaman sekarang susah yang orang bikinnya ya. Kalau zaman dulu memang inilah peralatan kita, yang peralatan pakai kita perang atau menghadapi musuh atau menghadapi binatang buas ya. Benda inilah yang kita pakai sebelum benda yang namanya mandau. Mandau itu urutan kedua dari duhung. Jadi yang pertama duhung. Jadi ini yang memegang ini dulu ya, semua yang pengkelima orang Dayak yang memiliki ini, termasuk Tambun Bungai juga yang memiliki duhung. Sebelum dia memegang
mandau duluan duhung yang itu. Nah, tabur bunga itu bikinnya. Nah, jadi sekarang ini sebagai contoh lah untuk kita orang Dayak harus kita bikin. Jadi ini untuk dari nenek moyang kita harus kayak gini. Nah, jangan kita mengandalkan mandau saja, tapi benda yang ini, pusaka yang ini ketinggalan nanti karena anak cucu kita tak pernah lihat. Itulah. Nah, banyak penggunaannya. Secara waktu dulu pusaka ini pakai orang ritual tiwa atau waktu acara pengantenan atau acara apa ya pakai ini. Untuk orang menyaki juga bisa ini menyaki benda-benda apa ini bendanya pusaka yang kita anukan sekarang yang punya miliki orang Dayak yang aslinya ya ini duhung bukan mandau. Mandau itu cuma kedua, nah, urutan kedua dari duhung. Itulah penjelasan saya dari saya. Kalau agak kurang nanti teman-teman juga yang harus mengomplainnya ya harus apa? Harus diperluaskan lagi. Saya bukan narasumber yang anunya cuma saya tahu ya, ini benda ini. Nah, makanya benda sekarang kenapa saya bikin nanti anak saya atau cucu saya kayak bagaimana cerita orang dulu yang namanya duhung tapi ternyata mereka tak pernah lihat. Nah, makanya saya suruh Pak Leres bikin ukiran juga di sini dari bidang 4 Pak Dedi Kusnadi. Ada teman kita itu juga Pak Dedi Kusnadi. ya, Dia termasuk karyawan baru di Dinas Pariwisata. Dia juga senang lah. beliau juga bidang ini juga dan beliau juga tua, dia tahu juga sejarah dan leluhurnya. Nah, teman-teman, begitulah penjelasan Bu Bapak Meme tentang duhung ini. Dan untuk garis besarnya, duhung adalah senjata kami penduduk Dayak yang paling pertama, dan diciptakan pertama pun bukan ada di bumi di sini, tapi diciptakan di Kayangan. Di alam atas Diciptakan buat Maharaja Bono, Maharaja Sangen, dan Maharaja Sengyang. 3 orang yang pertama mempunyai benda ini. Itulah ceritanya. Mungkin tokoh-tokoh adat yang lain juga tahu ini masalah awal mula benda ini. Dan dia digunakan oleh penduduk Dayak itu lebih lama dari mandau lah. ya. Dan lagi dia untuk zaman sekarang untuk kegunaan hari-hari dia jarang, cuman untuk menutupi saat-saat ritual-ritual adat dia ada dibuka kadang-kadang. Dan yang mempunyainya pun ada orang-orang tertentu pun yang bisa mempunyai, kecuali zaman sekarang kan banyak yang jual beli lah. Nah, ini teman-teman. Nah, kita lanjutkan ke ukir-ukirnya nanti. Mantap penjelasan gue-nya. Terima kasih gue. Ya, sama-sama. Kita sama-sama tukar pemikiran. Mantap. Sip. Oke teman-teman, kita mulai. Nah, inilah. Memang kemarin sudah kita coba-coba sore setelah kita gambar. Kita lihat jalannya. Kalau dulu teman-teman senanglah kita mukir-mukir ini. Sekarang sudah agak tua ya, malas juga. Kita mulai mukir, ini Pak Leres yang mulai mukir benda yang kita inginkan atau pusaka yang diinginkan. Dan kita ukir ini bukan sembarang ukir ya. Enggak, kita pakai leluhur orang-orang tua dulu atau yang zaman bahari dulu, zaman orang-orang dulu yang mengukir. Bukan hanya kita bisa pegang apa lading kecil atau dibilang kater atau Langge. kita bilang langge. Nah, jadi beliau ini enggak sedikit kita yang bukan dia yang meminta, tapi kita yang apa yang bikinnya, yang kita memiliki. Nah, beliau
juga bukan dia mau, yang kita ini ada persyaratan ya, bukan namanya ini pusaka, tidak, bukan duhung sembarangan, bukan duhung apa. Kita kan harus kita mengikuti leluhur kita zaman dulu. Sedangkan maukirnya ini tidak bisa kita malam.
Ya teman-teman, kita akhiri hari ini sampai di sini. Nah, yang sudah kita gambar untuk hari ini kita ukir. Ini, nah ini ular atau cacing atau naga, terserah lah. Soalnya kita nggak pernah lihat yang aslinya. Besok lagi kita lanjut sampai selesai. Mantap. Ya teman-teman, kita mulai lagi pekerjaan kita. Kita masih di pos satpam atau security yang ada di Hitachi, salah satu Hitachi tempat kita mengukir gempang atau sarung luhungnya. Alatnya seperti kemarin, yaitu cutter aja lah. Ini yang masih belum tuh gambar naganya itu. Kita nggak pernah ukir naga ini loh. Sip, kita coba teman-teman. Sip. Kira apa? Lingkir-lingkir hitam. Teman-teman, apa kita sudah jadiin ukirannya? Ya, ukirannya cuma seginilah, itu naga atau cacing terserah lah itu. Kita nggak bikin sisiknya, soalnya takut mengganggu ukirannya yang lain. Nanti untuk pembersihan amplas itu ada bueknya nanti, yang punya yang bersihnya. Jadi berarti laju masih gam nabrak ke kanan selesai. Gam Nah, ini nabrak hal yang dari itu. dinamakan dukung. Kamu kok kan ini selesai. Barak undokok jadi apa itu? Malah ku tekan cukup kan keme kuatku. Kita ambil videonya nggak banyak. Jangan apa pasar dulu di TJB Pak. Nah, durasi dan juga Nakku ini saya video. Si
bisa juga bagi teman-teman. Jadi Kalau gini, enggak ya jangan ditonton lah, kasihan habis pulsanya nanti. Nah, sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Baik banget. Jadi gini. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Di sini agak berisik lah suaranya di pinggir jalan lintas Kalimantan. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga ada arti maknanya, ada menambah pengetahuan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Jika pikir suka, jangan share di nonton. Kasihan. Bukti, kalau yang kena tahu tuh mama